Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Cahyo Purnomo, mahasiswa jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati tahun 2024 Masehi. Dengan NIM 228113131800. Di sini kami akan mengetengahkan proposal skripsi dengan judul Efektivitas Pengajaran PAI dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual dan Moral Siswa, MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari, Kota Serang, Banten. Ucapan terima kasih, syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kepada Profesor Dr. Haji Aan Cailani MAG, Rektor IAIN Syekh Nurjati, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Ali Hafid MPD, Ketua Jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam, Bapak Syaki Yafani MPD, Sekretaris Jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam. Ibu kami Profesor Dr. Haja Septi Gumian dari MAG, Ibu dosen pembimbing 1. Dan tentu Bapak Dr. Denny Iriadi MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan tentu semua dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terutama dosen metodologi penelitian, orang tua tercinta kami, dan teman-teman mahasiswa di kelas kami dan semua mahasiswa PJJ PAI. Latar belakang kami mengambil judul ini, yaitu 1. Pentingnya PAI dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada relevansi dalam konteks modern. Yang ketiga, ada komitmen MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari dalam menyelenggarakan pendidikan PAI yang berkualitas. Yang keempat, ada fokus penelitian yang ini difokuskan di Ma'had Al-Abqari. Yang kelima, ada kontribusi penelitian. Bagaimana agar penelitian ini bisa dikembangkan dan bisa diterapkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan atau kebermanfaatan ilmu di masyarakat. Lalu ada referensi bagi pembuat kebijakan. Identifikasi masalah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi terkait efektivitas pengajaran PAI dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan moral siswa di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari antara lain, 1. Ada metode pengajaran. Ini yang akan kita teliti nanti. Kemudian ada kurikulum dan materinya seperti apa. Lalu ada lingkungan pendidikannya, baik internal maupun eksternal. Lalu ada evaluasi dan feedback atau hubungan timbal balik seperti apa nanti. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana metode pengajaran PAI yang diterapkan di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari. Lalu ada sejauh mana kurikulum PAI di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari mampu mendukung pembentukan kecerdasan spiritual dan moral siswa. Lalu apa saja faktor-faktor lingkungan pendidikan yang mendukung atau menghambat efektivitas pengajaran PAI di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari, dan bagaimana evaluasi kemudian umpan balik dalam pengajaran PAI di lingkungan Ma'had Al-Abqari. Selanjutnya, Bapak dosen yang mulia, untuk tujuan penelitian, 1. Menilai metode pengajaran PAI di Ma'had Al-Abqari ya. 2. Mengevaluasi kurikulum PAI yang diterapkan. 3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Dan yang keempat, menilai mekanisme evaluasi. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. 1. Ada kegunaan teoritis, memperkaya literatur akademik tentang pengajaran PAI. Lalu menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Dan kegunaan praktisnya adalah memberikan rekomendasi praktis bagi guru PAI, membantu manajemen sekolah dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum,
memberikan wawasan kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama Islam tentu. Yang ketiga ada kegunaan kebijakan. Yang pertama ada merumuskan kebijakan pendidikan yang jauh lebih baik. Yang kedua ada mendukung peningkatan kualitas pengajaran PAI di berbagai lembaga pendidikan. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu yang bisa kami jadikan acuan setidaknya ya untuk membuat penelitian terbaru kami. Satu ada judul skripsi dengan judul Pentingnya Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah. Kemudian yang kedua ada pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam. Ainiyah 2013. Yang pertama tadi ada Faiza 2022. Yang ketiga ada pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap perilaku siswa. Ada Mbak Fitri Maulida dan Mas Suprapto 2010. Lalu ada pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif, makromedia, flash, dan 8 dengan strategi everyone is a teacher terhadap minat belajar siswa mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 di SMPN Sawo tahun 2020-2021. Lalu yang kelima ada judul integrasi media dan teknologi begitu ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya kebaruan penelitian. Yang pertama ada konteks lokal yang spesifik yaitu tepatnya di MA Tunas Ulama Mahat Al-Abqari Kota Serang Banten. Yang kedua ada pendekatan metodologis yang holistik. Di samping kami akan berencana untuk menjadikan penelitian dengan metode kuantitatif sebagai metode dasarnya, kami juga akan menambahkan ada semacam explanation atau penjelasan singkat terkait dengan apa yang setelah dihasilkan oleh metode kuantitatif tersebut. Kemudian yang ketiga ada fokus pada kecerdasan spiritual dan moral secara terpadu. Dua-duanya itu kita padukan, tidak salah satu saja. Nah, begitu. Selanjutnya ada kajian teori pembentukan kecerdasan spiritual dan moral dalam pengajaran PAI, menyoroti konsep kecerdasan spiritual dan moral serta teori-teori pembelajaran yang relevan dalam konteks pengajaran pendidikan agama Islam dengan penekanan pada implikasi dan pentingnya pengajaran PAI dalam membentuk karakter siswa di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari. Dan ada kerangka berpikirnya, satu, hubungan antara pengajaran PAI dan kecerdasan spiritual dan moral siswa. Dua, peran pengajaran PAI dalam membentuk kecerdasan spiritual dan moral. Yang ketiga, mengungkap kontribusi pendidikan Islam terhadap pembentukan karakter siswa. Lalu identifikasi masalahnya adalah satu ada di metode pengajaran, kurikulum dan materi, lingkungan pendidikan, evaluasi dan feedback. Selanjutnya metode penelitian ada kami menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory. Kemudian tempat dan waktunya di MA Tunas Ulama Serang Banten untuk periode antara Januari sampai Maret 2025 yang akan datang. Populasinya melibatkan siswa aktif semuanya di MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari Kota Serang Banten. Kemudian sampel penelitiannya akan kami pilih secara acak mungkin 1 atau 2 kelas yang akan kita survei dan itu akan kita jadikan bahan dalam penelitian ini. Demikian mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan dalam seminar proposal skripsi ini. Besar harapan kami judul yang kami buat bisa diterima dan bisa diloloskan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq wal afu minkum, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.